Revan Agung. Ya. Revan sah, pakai sah. Oh, memang sudah sah dia. Udah masuk wahana sini udah sah. Naiknya sepeda motor, punya sepeda motor Honda ya. Iya kan? Ada. Terus saya tebak. Ya, tebakannya nanti pas. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan umumnya adalah bagaimana sih penyakit itu muncul? Tadi sudah disampaikan. Konsep yang paling dasar adalah segitiga penyakit. Ada patogennya, penyebab penyakitnya. Penyebab penyakit itu apa yang infeksius? Ada jamur, ada bakteri, ada virus, ada mikoplasma, viroid dan sebagainya. Yang menyebabkan penyakit yang virulen, yang ganas, pokoknya gitu aja. Kan ada yang lemah Pak, iya kan? Kalau yang lemah nggak bisa menyebabkan penyakit patogen. Kemudian inangnya itu hostnya, tanamannya. Syarat terjadinya penyakit yang apa? Istilahnya yang tidak kuat. Bahasa ilmiahnya yang rentan, yang susceptible, yang cocok begitu. Makanya itu syaratnya menjadi penyakit. Ya. Yang ketiga, lingkungannya. Lingkungan itu ya kalau jamur soilborne pathogen, lingkungan tanahnya, lingkungan udaranya semua terdiri dari berbagai macam anasir faktor. Tanahnya bagaimana? Tentunya yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Tanamannya jadi lemah, jadi terserang. Ya. pH-nya tinggi, ini kan pH-nya masam, rendah maksudnya. Nah, itu senang sekali. Kebetulan Ganoderma itu range hidupnya itu lebar. Ganoderma bisa hidup di pH 3 sampai 7 dan sebagainya. Sehingga tidak masalah Ganoderma di tanah gambut. Oh, kita aja minum payah di gambut, dia tenang saja. Nah itu. Bagaimana caranya? Itu tadi menaikkan pH supaya mendekati apa? Itu yang terjadi. Tapi merubah iklim, merubah apa itu kan lingkungan itu hal yang sulit setengah mati. Ya. Tetapi ini saya ada pengalaman di Bangka Pak. Itu branding itu berdekatan satu blok di tanah mineral dan pasiran. Jadi Ganoderma di tanah mineral itu yang terserang Ganoderma itu 397 tanaman di blok itu. Sebelahnya yang di tanah pasiran, yang di tanah mineral yang terserang berapa Pak? Cuma 9. Artinya apa? Tanahnya subur, bagus, Ganodermanya lebih sedikit karena tanamannya kuat, makanannya cukup. Itu tadi faktor lingkungan berarti. Ya. Salah satu mengetes tanah itu subur atau tidak apa yang dilihat? Adalah kandungan bahan organik. Tanah mineral yang bagus berapa? Minimal 5%. Ini Bu Tanti masuk lagi. Ya, karena ini Trichoderma ini membawa bahan organik sekalian. Ya kan? Selain ada jamur Trichodermanya. Gitu. Nah contoh, kalau di tanaman lain mengendalikan penyakit karet, jamur akar putih. Nah itu dengan menurunkan pH justru dikasih apa? Belerang, es. Oh, itu supaya pH-nya turun, jamurnya orang bilang fomes, komes apa gitu, itu tidak berkembang. Itu salah satu contoh mengubah lingkungan dari ekosistem yang ada di situ. Tapi itu tidak mudah. Mengendalikan Ganoderma muncul di Indonesia tahun berapa Pak? Tahun 1931. Sekarang tahun berapa ini? Sudah berapa tahun Pak? 90-an tahun ya? Belum terkendali. 93. Nah, itu Pak. Saking sulitnya. Karena dia range hidupnya bisa di berbagai macam ekosistem. Nah, ekosistem itu mau diubah bagaimana? Diubah begini dia cocok. Nah, kan gitu. Kesimpulannya sulit mengendalikan Ganoderma. Yang bisa kita adalah mengurangi.
laju infeksinya. Itu ya Mas ya. Itu nanti kalau mau 1 semester lagi udah tambah lagi banyak. Nanti ada segi 4 penyakit, segi 5 penyakit, nanti lama lagi saya. Sementara perjalanan dari mana sini Mangunjaya. Dari Mangunjaya sampai Palembang itu 5 jam. Lebih nanti tambah kelengkapan.